Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan membahas materi himpunan, materi bab yang kedua. Oke, apa sih itu himpunan? Di sini kita bisa lihat ada gambar orang, beberapa orang atau sekumpulan orang yang sedang menggunakan masker. Nah, maksudnya himpunan itu apa? Himpunan itu adalah perkumpulan atau sekelompok, atau bisa kita sebut sebut di dalam gambar ini misalnya himpunan orang yang menggunakan masker. Nah, berarti artinya sekelompok orang yang menggunakan masker. Kita bisa hitung ada berapa orang, 1, 2, 3 dan banyak ya. Jadi himpunan itu adalah sekelompok orang yang dapat didefinisikan, objeknya itu dapat didefinisikan dengan jelas. Objeknya apa? Yaitu orang yang menggunakan masker. Himpunannya itu adalah sekelompok. Kemudian yang kedua ada gambar di sini himpunan, kira-kira himpunan orang yang menggunakan apa? Ada himpunan orang yang menggunakan masker, bisa juga himpunan orang yang menggunakan helm, atau misalnya himpunan orang yang tidak menggunakan masker dan helm, bisa. Jadi himpunan itu adalah sekelompok orang yang objeknya atau bendanya itu dapat didefinisikan dengan jelas. Objeknya apa di sini? Yaitu helm, masker, ataupun yang tidak menggunakan helm dan masker itu dapat didefinisikan atau bisa kita sebut sama-sama dapat dilihat bahwa ya dia menggunakan masker, ya dia menggunakan helm, ya dia tidak menggunakan helm dan masker, atau ya dia tidak menggunakan helm saja, misalnya seperti itu. Oke. Selanjutnya di sini ada gambar bunga. Nah, sepakat bahwa ini adalah bunga. Misalnya himpunan bunga yang indah. Objeknya itu adalah indah. Apakah semua bisa bilang bahwa bunga ini indah? Bagi ibu, bunga ini indah, tapi belum tentu menurut kalian. Misalnya kalau kata Aryo, ini mah nggak indah bu, yang indah mah misalnya yang ini yang warna putih, yang ini, yang ini, yang ini. Kalau yang lainnya mah nggak indah. Misalnya menurut Naswa, oh enggak bu, yang indah mah yang warna ungu misalnya, kalau yang warna lain tuh nggak indah. Nah, berarti indah itu definisinya tidak jelas. Kenapa? Karena indah itu relatif, artinya tidak semua orang bisa menyebutkan sama-sama indah. Jadi ada yang bilang tidak indah, ada yang bilang indah, ada yang bilang jelek, ada yang bilang biasa aja. Berarti ini kalau himpunan bunga yang tidak indah itu artinya bukan merupakan himpunan. Jadi kalimatnya harus gimana? Kita ganti dengan himpunan bunga. Hanya himpunan bunga. Sepakat bahwa ini merupakan bunga. Ini bukan merupakan buah kan? Sama-sama kita objeknya jelas. Ini adalah bunga, objeknya bunga. Kalau misalnya bunga yang indah, indah itu kan relatif ya. Maksudnya tidak semua orang bisa berkata indah, atau menurut kalian enggak indah, atau yang lain bilang indah. Jadi tidak jelas. Kalau ini jelas bahwa ini merupakan himpunan bunga karena tidak ada buah, tidak ada, bukan juga hewan. Nah, ini adalah bunga, berarti himpunan bunga itu merupakan himpunan. Jadi kalimatnya itu berbeda ya, antara himpunan bunga yang indah dengan himpunan bunga saja. Begitu, mudah-mudahan sampai di sini kalian paham. Selain indah itu yang relatif atau tidak jelas objeknya itu ada jelek, ada hitam, ada putih, kulit hitam, kulit putih. Belum tentu menurut ibu kulit ibu putih. Misalnya menurut ibu kulit ibu putih, tapi kan belum tentu menurut kalian. Enggak, ibu mah hitam misalnya, seperti itu. Jadi objeknya tidak jelas, berarti itu bukan merupakan himpunan. Atau misalnya ada contoh lagi ya. Nah, di sini ada gambar, ada 4 gambar yang ibu ambil dari Google dan ibu screenshot. Jadi masih ada tulisannya di sini. Di sini ada 4 wajah. Kita kalimatnya himpunan orang berwajah lucu.
Menurut ibu ini nggak lucu. Belum tentu menurut kalian. Misalnya ada yang bilang enggak bu ini lucu, misalnya menurut Sabrina ini lucu, ini tuh lucu bu, misalnya lucu banget. Tapi kalau misalnya menurut Aulia, enggak bu ini mah nggak lucu, jelek misalnya gitu. Berarti berwajah lucu itu objeknya itu tidak jelas, berarti dia bukan merupakan himpunan. Kemudian ada lagi himpunan orang berwajah aneh. Menurut siapa lagi ya, menurut Dinika ini gak aneh, ini biasa aja misalnya. Atau misalnya menurut Alfi ini aneh bu. Jadi aneh itu, berwajah aneh itu relatif juga, artinya objeknya tidak jelas, karena belum tentu menurut Alfi aneh, tapi belum tentu menurut yang lain. Berarti ini bukan merupakan himpunan. Kemudian himpunan yang berwajah jelek, orang berwajah jelek. Menurut ibu ini lucu kok, nggak jelek gitu kan. Atau nanti misalnya menurut siapa lagi, Alvin ini jelek bu, menurut ibu enggak gitu kan, berarti objeknya juga tidak jelas kan. Nah ini berarti bukan merupakan himpunan. Yang terakhir, himpunan orang yang rambutnya diikat. Nah jelas di sini semua yang ada di gambar ini rambutnya diikat. Sepakat tidak ada yang terguraikan rambutnya, berarti ini merupakan himpunan karena objeknya jelas. Begitu. Nah sekarang ini kira-kira ini himpunan apa sih? Himpunan binatang berkaki dua. Berarti sepakat semua bahwa ayam berkaki dua, penguin berkaki dua, bebek berkaki dua, burung pun berkaki dua. Berarti objeknya jelas, berarti ini merupakan himpunan. Jadi apakah itu himpunan? Nah di sini kalau dalam pengertiannya, himpunan adalah kumpulan benda-benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Berarti objeknya jelas. Jika tidak dapat didefinisikan dengan jelas, maka bukan merupakan himpunan. Kayak tadi, misalkan indah, cantik, jelek, terus lucu, itu kan semua relatif, jadi tidak jelas definisinya. Berarti itu bukan merupakan himpunan. Suatu himpunan biasanya dilambangkan dengan huruf kapital seperti A, B, C, D, E, F sampai Z, asalkan menggunakan huruf kapital. Adapun anggota himpunannya ditulis dengan tanda kurung kurawal. Nah ini disebut kurung kurawal, bukan kurung tutup, kurung buka ya namanya, tapi ini kurung kurawal. Jadi harus ada namanya corak ujungnya. Jadi jangan disamakan dengan kurung tutup. Ini harus ada tanda corak ujungnya. Ini namanya kurung kurawal. Aduh ini ada tulisannya. Kita ambil contoh. Himpunan A merupakan himpunan hewan berkaki 4. Kita definisikan A. Nah ini A nya kan tadi dengan huruf kapital dan sama dengan tanda kurung kurawal. Hewan berkaki 4 itu ada gajah, singa, unta, sapi, apalagi ya, kambing. Kemudian masih banyak lagi, karena masih banyak lagi dan tidak cukup kalau kita tulis satu persatu. Nah titik 3 ini artinya dalam matematika itu adalah dan seterusnya. Jadi dibacanya A adalah himpunan, jadi sama dengan ini adalah A adalah himpunan gajah, singa, unta, sapi, dan seterusnya. Begitu. Lanjut, himpunan J adalah himpunan bilangan ganjil. J adalah himpunan bilangan ganjil itu berapa aja? 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Yang ketiga, himpunan M adalah himpunan lukisan yang indah. Ingat, kata-kata indah itu relatif. Bagi ibu indah, belum tentu menurut kalian itu indah. Berarti M adalah bukan himpunan. Begitu. Selanjutnya di sini ada himpunan bilangan-bilangan yang wajib kalian tulis. Kamu soleh ditulis. Jadi himpunan bilangan asli itu mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Jadi artinya di sini masih ada angka lagi ke sananya tapi tidak ditulis. Ada 11, 12, 13, 14 sampai 100, 1000 dan seterusnya. Kemudian
Himpunan bilangan cacah. Ingat cacah itu kan apa ya? Coklat cacah tuh coklat yang bulat warna kuning, itu cacah itu kan bulat ya. Nah, berarti kalau cacah itu dimulainya dari angka 0 karena bulat ya, ingat bulat. 0, 1, 2 hampir sama dengan asli. Kalau bilangan asli nggak pakai angka 0 ya, tapi kalau cacah itu pakai angka 0. Ini dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya masih sama. Berarti itu terus ke sana, tapi ini menggunakan 0. Kalau asli nggak pakai 0. Selanjutnya himpunan bilangan bulat. Bulat itu bukan berarti himpunan bilangan bulat itu 0 aja ya. Jadi maksudnya adalah bilangan bulat itu ada bilangan bulat negatif, ada bilangan bulat positif, dan juga bilangan 0. Jadi di sini masih ada tanda-tanda titik 3, masih ada seterusnya ke sana. Ini kan berarti min 4, min 5, min 6, min 7, min 8, min 9, min 10, min 11. Karena tidak cukup jadi tidak bisa ditulis, dan seterusnya ke sana. Kemudian 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya tidak ditulis karena tidak dicukup, jadi hanya dipakai titik 3 saja. Kemudian bilangan ganjil. Kalau bilangan ganjil insya Allah udah nggak aneh ya. Bilangan ganjil itu mulai dari 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Bilangan genap pun tidak aneh, 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Kemudian bilangan prima. Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan satu bilangan, kayak 2, 3, 5, 7, 11. Kalau kenapa Bu 4 nggak dipakai? 4 itu bisa dibagi dengan 1, bisa dibagi dengan 2. 6 kenapa nggak diajak Bu? 6 di sini. 6 itu bisa dibagi 2, bisa dibagi 3. Jadi lebih dari 1 kan. 8 kenapa Bu? 8 bisa dibagi 2, bisa dibagi 4. Kalau 11 itu masuk prima. Kenapa? Karena hanya bisa dibagi dengan angka 11 lagi. Gitu. 13 juga sama, hanya bisa dibagi dengan angka 13 lagi atau angka 1. Angka 17 juga sama. Kalau 18 kan bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi 9, bisa dibagi 18. Jadi bisa dibagi lebih dari 2 ya, lebih dari 2. Jadi bilangan prima itu hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan bilangannya itu sendiri. Amal soal ini ditulis. Selanjutnya kita bahas menyatakan suatu himpunan. Kalau tadi kita mengenal himpunan, apa sih itu himpunan? Ini himpunan itu adalah objek kumpulan objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Kalau kita sekarang membahas yang menyatakan suatu himpunan, bisa dengan deskripsi, bisa dengan mendaftar atau menyebutkan anggotanya, dan juga bisa dengan metode bersyarat. Maksudnya gimana? Oke, kita bahas satu per satu. Contoh, A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Kita nah, ini ibu bilang wajib ditulis. Kenapa? Karena akan ada terus ke bawahnya. Seterusnya itu akan ada terus. Himpunan bilangan asli kurang dari 10 ini ya, bilangan asli itu ini. Yang pertama kita dengan cara metode deskripsi. Caranya gimana? Nah, begini caranya. A adalah himpunan, dideskripsikan bilangan asli kurang dari 10. Ini deskripsinya. Kemudian kalau dengan mendaftar anggotanya, kita daftarin berapa aja sih angka yang kurang dari 10 itu. Nah, bilangan asli kurang dari 10 itu kan ini ya, 9, 8 atau 1 udah sampai 9. Jadi anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Sekarang kalau dengan metode bersyarat, nah ini kebanyakan masih anak-anak tuh bingung kalau pengalaman ibu ya. Makanya diperhatikan yang metode bersyarat. Kalau misalkan ada pertanyaan atau yang tidak bisa dimengerti, maksudnya ditanyakan langsung ke ibu. Nah, ini cara bacanya bagaimana kalau dalam matematika. Jadi cara bacanya, himpunan A adalah himpunan X, di mana balikan ulang ya. Himpunan A adalah himpunan X di mana X kurang dari 10.
dan X anggota bilangan asli. Nah, cara bacanya gitu. Jadi ini bacanya di mana X adalah anggota. Tuh, ini kan kurang dari, insya Allah udah pada tahu. Jadi cara penulisannya, X itu anggota bilangan asli kurang dari 10, X-nya kurang dari 10. Oke, kita contoh yang kedua aja. M adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari 8. Nah, bilangan ganjil mana? Ini ya, kurang dari 8. Oke, kita deskripsikan. M adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari 8. Jadi kalau deskripsi itu ditulis seperti biasa, nggak pakai angka, ditulis dijabarin aja. Kemudian kita mendaftar anggotanya, berarti disebutkan anggotanya apa aja yang bilangan ganjil kurang dari 8 itu. Lihat, bilangan ganjil kurang dari 8 itu kan mulai dari 1 sampai 7, karena 7 kurang dari 8 kan, berarti 1, 3, 5, dan 7. Sekarang metode bersyarat. Nah, cara bacanya, M adalah himpunan X di mana X kurang dari 8 dan X anggota bilangan ganjil. Jadi bilangan ganjil X-nya kurang dari 8. Jadi untuk penulisannya ini tuh selalu ditulis X di mananya itu selalu X di mana, tapi yang dirubah itu yang ini, X kurang dari 8, atau misalnya nanti bilangannya lebih dari 8. Kalau lebih dari berarti tandanya begitu kan, kalau kurang dari, nah kayak seperti ini, terus pakai koma, dan X adalah anggota. Yang rubah tuh ini bilangan apa, kalau ini tetap bilangan ganjil, kalau tadi kan bilangan asli ya, bilangan ganjil. Selanjutnya, R adalah himpunan bilangan cacah lebih dari 5. Nah, ini tandanya lebih dari ya. Kita pakai metode deskripsi dulu. R adalah bilangan cacah lebih dari 5, insya Allah bisa ya. Kita daftarkan anggotanya. Cacah yang lebih dari 5, kita lihat cacah yang lebih dari 5 itu kan 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Berarti kita mulai dari 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Ini artinya seterusnya itu masih ada lagi, ada 11, 12, karena nggak cukup ditulis, jadi pakai tanda dan seterusnya. Kemudian kita pakai metode bersyarat. Nah, R adalah himpunan X di mana X lebih dari 5. X adalah anggota bilangan apa? Bilangan cacah. Insya Allah sampai di sini paham ya, mulai paham. Kemudian selanjutnya contoh. Nah, sekarang kalau misalnya kita ada metode bersyarat, kita harus merubahnya ke metode deskripsi dengan mendaftarkan anggotanya. Cara bacanya gimana? Sekali lagi kita pakai ini penting. Kita pakai deskripsi, berarti cara bacanya gimana? L adalah himpunan bilangan cacah. Lihat ini tanda apa? Kurang dari 5. Ya, L adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 5. Kalau dengan mendaftar anggotanya, berarti cari bilangan cacah yang kurang dari 5. Bilangan cacahnya mana? Nah, ini kan. Berarti dari 0 sampai 4. Else adalah sama dengan himpunan 0, 1, 2, 3, dan 4. Contoh selanjutnya. Nah, di sini ini sekarang beda. Gimana nih cara bacanya, Bu? Kok ada tanda kurang darinya ada 2 sih? Gimana cara bacanya? Nah, kalau yang tadi kan bedanya, kita balikin lagi ya. Nah, bedanya kalau yang tadi itu tandanya kurang darinya cuma 1, jadi X kurang dari 5. Nah, kalau yang sekarang itu gimana? Cara bacanya, T adalah himpunan X di mana X antara 2 dan 10. Jadi himpunan antara 2 dan 10. Dan X adalah bilangan genap. Artinya bilangan genap
antara 2 dan 10. Kita lihat bilangan genap antara 2 dan 10. Genap tuh ini kan antara 2 dan 10. Berarti bilangan apa antara 2 dan 10? Ada 4, 6, dan 8. Antara 2 dan 10, di tengah-tengahnya ada 4, 6, dan 8. Kita deskripsikan, jadinya T adalah himpunan bilangan genap antara 2 dan 10. Kemudian kalau kita mendaftar anggotanya menjadi T adalah himpunan 4, 6, dan 8. Lanjut. Nah, sekarang ini. Loh, ada beda lagi nih, Bu. Apalah yang beda? Nah, ada tandanya ini nih. Nah, ini maksudnya gimana artinya? Ibu jelasin. B, cara bacanya B adalah himpunan X di mana X antara 2 dan 16 dan X bilangan cacah. Kalau kita rubah ke metode deskripsi, cara bacanya berarti B adalah himpunan bilangan cacah antara 2 dan 16. Jadi bacanya bilangan cacah antara 2 dan 16. Kalau tanda gini berarti antara 2 dan 16. Nah, yang mendaftarnya ini nih yang harus diperhatikan. Jadi bedanya tanda kurang dari sama dengan, ini bacanya kurang dari sama dengan, dan kurang dari ini apa sih bedanya? Kita lihat antara bilangan cacah antara 2 dan 16. Antara 2 dan 16. Di sini masih ada 11 dan seterusnya ya. Nah, jadi bedanya kalau ada tanda kurang dari sama dengan, si 2 ini harus diajak. Nah, kalau misalnya nggak ada tanda sama dengan, misalnya tandanya kurang dari aja, 2-nya tidak usah diajak. Kita lihat yang sebelumnya ya. Nah, kayak gini nih, ini kan 2-nya nggak ada sama dengan, jadi si 2 ini tuh nggak diajak. Lihat bilangan genap, 2-nya nggak diajak karena tidak ada tanda sama dengan, jadi hanya 4, 6, 8. 10-nya pun tidak diajak karena tidak ada tanda sama dengan. Beda dengan contoh yang selanjutnya ini. Kita bahas ini, si tanda 2-nya harus diajak karena ada tanda sama dengan. Jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kenapa 16-nya nggak diajak, Bu? Karena tidak ada tanda sama dengan. Mudah-mudahan yang materi ini kalian paham ya. Kalau misalnya nggak ngerti bisa tanya ibu langsung. Contoh selanjutnya ada, nah ini masih ada, ini ada tanda sama dengannya. F adalah himpunan X di mana X kurang dari sama dengan 6 dan X adalah anggota bilangan asli. Seperti biasa, ibu sediakan ini bilangan asli kurang dari sama dengan 6. Bilangan asli itu ini kan. Nah, karena ada tanda ini berarti si 6-nya harus diajak. Berarti bilangan asli yang kurang dari 6 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, satu persatu ya kita bahas. Deskripsi dengan metode deskripsi berarti B adalah himpunan bilangan asli kurang dari sama dengan 6. Itu cara bacanya. Kemudian dengan mendaftar artinya si B-nya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa pakai 6 juga? Karena ada tanda sama dengan. Kalau nggak ada tanda sama dengan, misalnya hanya X kurang dari 6, berarti 6-nya jangan diajak, cuma 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya contoh. Nah ini F adalah bilangan X di mana X antara 2 dan 16 dan X adalah bilangan prima. Ada ini tandanya. Oke, kita pakai metode deskripsi dulu. Berarti cara bacanya F adalah himpunan bilangan prima antara 2 dan 16. F adalah himpunan bilangan prima antara 2 dan 16.
Kemudian kalau kita mendaftarkan anggotanya atau menyebutkan, artinya 16-nya harus ditulis karena ada tanda sama dengan. Tapi Bu, 16 kan bukan bilangan prima. Nah, kita lihat. 2-nya tulis jangan. Kenapa? Karena tidak ada tanda sama dengan. Kita lihat bilangan prima antara 2 dan 16. Antara 2 dan 16. Lah, di sini nggak ada angka 16, Bu. Gimana, Bu, berarti, Bu? Nah, kita lihat dulu. 2-nya ajak jangan. Berarti 3-nya ajak kan? 3, 5, 7, 11, 13. 17 ajak jangan karena kan antara 2 dan 16. Kalau 17 kan lebih dari 16 kan. Nah, kita tulis 16-nya tulis jangan juga meskipun ada tanda kurang dari sama dengan. Kenapa sih, Bu? Karena 16 itu kan bukan termasuk bilangan prima. Lihat di sini ada angka 16 nggak ada. Berarti yang ditulis hanya 2, 5, 7, 11 dan 13. Bu, kenapa 2-nya nggak diajak? Karena tidak ada sama dengan di sini. Berarti 2-nya jangan diajak. Hanya 3, 5, 7, 11 dan 13. Bu, kenapa 17-nya nggak diajak? Kan cuma antara 2 dan 16. 17 kan lebih dari 16. Nah, Bu, kenapa 16-nya nggak diajak? Karena kan ada tanda ini, Bu, tanda kurang dari sama dengan, Bu. Coba kita lihat 16 itu bilangan prima atau bukan? Bukan kan? Berarti 16-nya jangan diajak. Begitu. Nah, mudah-mudahan sampai di sini kalian paham. Adapun kalau ada pertanyaan, boleh japri aja ke Ibu, jangan sungkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.